apabila suatu ketika kita mengalami kesusahan, ya lumrah-lumrah saja. Namanya juga hidup. Ada kalanya senang, ada kalanya susah, ada sakit, ada sehat, ada sukses, terkadang juga mengalami kegagalan. Dan ketika diri kita mengalami kesusahan, ya tidak usah terlalu lebay yang berlebihan. Seakan-akan kita merasa menjadi orang yang paling menderita sedunia. Karena namanya rasa senang, susah itu ya dialami oleh setiap orang, baik kaya maupun miskin. Apakah ketika kalau sudah kaya itu tidak susah? Tidak juga. Bahkan terkadang tingkat kesusahannya itu lebih berat dibandingkan kita yang notabene biasa-biasa saja. Kalau dalam hidup tidak merasa susah sama sekali, itu adanya di surga. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim. Bagaimana hadisnya? Kita simak bersama ya. An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yunadi munadin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyabdakan bahwa akan diumumkan kepada penghuni surga. Innalakum antasihu fala tasqamu abadan. Kalian penghuni surga ini akan sehat terus, tidak akan pernah sakit selamanya. Luar biasa sekali. Sehat terus, tidak pernah sakit. Wa innalakum antahyau fala tamutu abadan. Kalian akan hidup terus, tidak akan mati untuk selamanya. Tidak ada lagi kematian. Maka diseru ketika sudah selesai semua hisapan, tempatnya di surga, di neraka, diserukan, ya ahlal jannah khuludun la maut. Ahli surga, kalian kekal di dalam surga, tidak ada lagi kematian. Ya ahlan nar khuludun la maut. Wahai ahli neraka, kalian kekal di dalam neraka, tidak ada lagi kematian. Harapannya ketika seruan itu disebutkan, posisi kita sudah berada dalam surga. Amin. Berikutnya wa innalakum antasibbu fala tahramu abadan. Kalian akan muda terus, tidak akan menjadi tua untuk selamanya. Jadi tidak perlu bagaimana untuk awet muda, ya, whitening banyak-banyak. Muda terus, tidak akan pernah tua selamanya. Bagaimana nggak orang ahli surga itu usianya ya antara 30 sampai 33 tahun. Tingginya seperti Nabi Adam 60 dhira, kurang lebih 30 meter. Kekuatannya satu orang laki-laki itu ya 100 orang laki-laki jadi satu. Masya Allah. Nah, jadi ya betul-betul seger sekali. Wajahnya kalau laki-laki tampaknya seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana dengan perempuan? Menjadi ratunya bidadari. Masya Allah. Wa innalakum antan'amu falataba'asu abadan. Dan kalian akan senang terus, tidak ada susah untuk selamanya. Jadi penghuni surga itu senang terus, tidak pernah susah selamanya. Itulah kalau bisa masuk dalam surga, tidak ada lagi yang namanya susah. Fadzalika qauluhu azza wa jal wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Demikian itu sesuai firman Allah bahwa mereka diseru bahwa demikian itu surga diwariskan pada kalian sebab pengamalan kalian. Maka kita tidak cukup hanya mengaji, harus diamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita kaji, harus dibelani ya dengan diri kita, harta kita, pemikiran kita semuanya agar bisa sukses. Lah semua itu dijalani dengan ketaatan. Lah sementara kita di dunia untungnya sudah diberi bekal ilmu,
diberi bekal nasihat bahwa kalau namanya hidup itu ada kalanya tidak enak. Ketika mendapat nikmat ya bersyukur. Lah saat tidak enak itu loh kita bersabar. Nah tentunya selain kita ikhtiar, ada upaya-upaya. Pada akhirnya kita bermohon agar dihilangkan susah kita. Ada doanya, bagaimana agar kita dicukupi dan dihilangkan susahnya oleh Allah. Di antaranya doa yang diterangkan dalam Al-Quran surat At-Taubah, Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Semoga Allah mencukupiku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Hanya pada Allah aku bertawakal. Dan Dia adalah Tuhan yang ars yang agung. Penjelasan ayat ini, kalau dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, barang siapa yang membaca doa ini 7 kali di waktu pagi dan 7 kali di waktu sore, maka Allah akan mencukupinya dan menghilangkan susahnya. Namanya dicukupi oleh Allah berarti diberi nikmat kaya hati. Rizki mau banyak, sedengan pas-pasan tuh ya rasanya cukup. Makan ya bisa menikmati. Kendaraan apa yang dimiliki senantiasa disyukuri. Karena diberi kecukupan oleh Allah. Dan dihilangkan susahnya. Namanya orang kalau kadang tidak bisa memanage, mengendalikan ya amarahnya, emosinya, susahnya itu ya rupek, sumpek. Tapi kalau dihilangkan kesusahan oleh Allah, bahagia, nyaman, tentram. Ini oleh Allah akan diberikan kecukupan dan dihilangkan susahnya. Ada lagi, kalau dalam hadis yang diriwayatkan Rawahu Tabrani, man asobahu hammun au ghammun au sakomun au siddatun faqal Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a. Barang siapa yang menimpa padanya susah besar, susah kecil, bahkan sakit atau merasa berat, terus dia doa Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a. Nafasnya tuh dijadikan doa. Mungkin karena sudah seolah nggak ada titik temu, dia juga bimbang, bingung, sembari nafas tuh berdoa Allahu rabbi la usyriku bi syai'a. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku tidak menyekutukan padamu ya Allah. Dengan seorang pun aku tidak menyekutukanmu ya Allah. Maka Allah akan menghilangkan kesusahan darinya. Loh itu loh. Lah orang iman tuh ya harus yakin. Ya, ketika kita takwa, tawakal, pasrah Allah itu dengan betul-betul keyakinan. Allahu rabbi la usyriku bi syai'a. Mudah-mudahan kesusahan-kesusahan yang kita alami oleh Allah dihilangkan. Kita bisa merutinkan doa, diberikan kekuatan lahir batin sehingga kita mendapatkan kecukupan dan dihilangkan susahnya.